Halo Sosius, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan cara berpikir masyarakat menurut Auguste Comte, atau yang dikenal juga sebagai Bapak Sosiologi. Nah, bagaimana ya Auguste Comte membagi tahapan pemikiran masyarakat ini? Yap, sebagai salah satu tokoh penting yang memperkenalkan istilah sosiologi, Auguste Comte terkenal karena pemikirannya mengenai hukum 3 tahap. Tahapan ini dilihat dari bagaimana cara masyarakat berpikir yang paling dominan pada saat itu. Auguste Comte membagi tahapan berpikir masyarakat menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Nah, apa aja perbedaan dari tahapan itu? Adalah tahap teologis. Tahapan ini terjadi ketika masyarakat mencari penjelasan mengenai suatu kejadian sehari-hari maupun peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dengan merujuk pada penjelasan yang sifatnya supranatural, di mana masyarakat percaya ada kekuatan supranatural yang menjadi sebab utama terjadinya suatu peristiwa. Pengetahuan yang tercipta pada tahapan ini bersifat absolut dan final, di mana kebenarannya diasumsikan pasti. Contohnya, ajaran-ajaran agama yang oleh para pemeluknya diasumsikan final, di mana agama dianggap sebagai seperangkat aturan yang berasal dari Tuhan yang dianggap suci dan tidak bisa lagi diubah. Tahap teologi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap fetisisme yang dominan pada masyarakat primitif, di mana masyarakat pada era ini percaya bahwa benda memiliki kekuatan supranatural dan dianggap memiliki roh. Pemikiran ini berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, seperti menyajikan sesaji pada batu atau pohon besar. Tahap teologis yang kedua yaitu politeisme, yang percaya bahwa dunia ini tidak diatur oleh satu kekuatan saja, tetapi oleh banyak kekuatan, di mana ada banyak dewa yang berkuasa, seperti kepercayaan akan adanya Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan juga Dewa Brahma. Tahapan teologis yang ketiga adalah monoteisme. Tahapan ini ditandai ketika masyarakat meyakini bahwa ada satu Tuhan yang menjadi sebab segala sesuatu di dunia ini. Atau saat ini kita kenal dari agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, dan yang lainnya yang percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang menguasai alam. Hukum 3 tahap yang kedua adalah tahap metafisik, atau dikenal juga sebagai tahap transisi dari teologis ke positivisme. Maka, karakteristik masyarakat pada tahapan ini berada di tengah-tengah antara teologis dan positivisme. Masyarakat mulai melihat hal yang sifatnya konkret, tapi penjelasannya masih bersifat abstrak. Masyarakat mulai meyakini hukum alam yang dapat ditemukan dengan akal budi, yaitu rasional murni. Selanjutnya adalah tahap positivisme, yang dianggap sebagai puncak perkembangan pemikiran manusia. Masyarakat pada era ini tidak lagi percaya pada hal-hal yang bersifat supranatural atau abstrak, tapi berdasar pada data empiris dan juga sumber pengetahuan. Contohnya, seperti fenomena gunung meletus tidak lagi dianggap sebagai hal mistis. Kalau orang ingin sukses berdagang, bukan lagi ke dukun, tapi mereka mencari teori dagang dari penjelasan ilmiah. Pengetahuan yang tercipta pada tahapan ini bersifat sementara, karena berkembang, sehingga tidak lagi final dan tidak mutlak. Pada tahap ini, akal dan data menempati posisi yang penting, karena positivisme meyakini ilmu pengetahuan yang sah hanya berasal dari analisa yang rasional. Hukum 3 tahap Comte berpengaruh secara signifikan kepada teori sosiologi selanjutnya, di mana semakin modern masyarakat maka akan dianggap semakin rasional. Nah, Sosius, jadi tahu kan bagaimana perkembangan cara berpikir masyarakat menurut Auguste Comte? Kalau menurut Sosius nih, masyarakat pada saat ini berada pada tahapan mana ya? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.